Kata Malik bin Habib, materi tidak terlalu pas. Karena materi itu bisa saja kalau dalam etika itu lawannya spirit, lawannya jiwa. Kalau dalam ilmu sains, materi itu lawannya energi. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, mengistiqomai kajian-kajian kita setiap malam Kamis. Saya tidak tahu teman-teman merasa bisa mendapat manfaat apa dari ngaji kita ini. Tapi bagi saya pertama-tama yang penting kita istiqomai saja, belajar. Tidak ada alasan apa-apa, hanya karena belajar itu utama dan baik. Kuncinya peradaban, kuncinya kesuksesan, keberhasilan, kebangkitan, apapun itu tetap adalah ilmu dan belajar. Nanti di antara konsep tokoh yang kita bahas malam hari ini membahas itu juga. Makanya yuk, paham ndak paham, ngerti ndak ngerti, nangkep ndak nangkep, sing penting sinau. Kalau orang Jawa punya peribahasa urip kuwi mampir ngombe, kita ganti saja dengan urip kuwi mampir sinau. Sebentar. Biar kita tidak malu sama para ulama zaman dulu. Bagaimana cintanya mereka dengan ilmu. Bagaimana dahsyatnya tokoh-tokoh zaman dulu yang seperti saya sampaikan minggu lalu, rata-rata mereka itu polimet. Ngerti macam-macam bidang. Belajar apa saja. Yang itu bertolak belakang dengan kita. Ya, kita satu bidang saja pontang-panting. Tapi mereka luar biasa. Karena memang serius belajar. Ibnu Rus itu ceritanya sepanjang hayatnya hanya 2 hari tidak belajar. Yang pertama waktu menikah. Kemudian yang kedua waktu ayahnya meninggal. Di luar itu setiap hari belajar. Jangan sampai teman-teman kebalikannya ya. Sepanjang hayat hanya 2 hari belajar. Yang lain formalitas semua. Wong kadang-kadang kita kuliah saja ya ndak belajar. Acara yang judulnya kajian pelajaran pun kita ndak belajar. Jangan-jangan mempersepsi kajian seperti ini bagi teman-teman tontonan saja. Atau rame-rame saja, seneng-seneng saja. Eman-eman, capeknya sama. Maka yuk kita nawaitunya belajar. Baik, tokoh kita malam hari ini masih di sesi wolak-waliking zaman. Bagaimana para tokoh, para filosof mengkaji dinamika zaman, naik turunnya zaman. Minggu lalu kita belajar Spengler, malam hari ini kita belajar dari tradisi Islam, yaitu beliau Malik bin Nabi.
Ya memang namanya bin Nabi. Jangan berarti anaknya Nabi, Pak. Enggak. Namanya memang Malik bin Nabi. Beliau kelahiran Aljazair. Waktu Aljazair dijajah oleh Perancis. Makanya beliau sejak kecil bercita-cita bisa kuliah di Paris. Sempat ditolak, tapi kemudian nanti bisa beneran kuliah. Meskipun ada kampus yang menolak beliau, sehingga beliau terus ngambil yang bisa menerima beliau, yaitu di jurusan teknik. Meskipun nanti beliau melanjutkan ketertarikannya bidang filsafat, sejarah, dan juga sosiologi. Sehingga ilmunya terus jadi luas. Nah, keprihatinan utama beliau itu nanti kondisi umat Islam hari ini. Ya hari ini itu berarti sejak zaman beliau ya. Beliau lahir tahun 1905. Nanti meninggal tahun 1973. Jadi beliau concern dengan kondisi umat Islam. Yang sampai hari ini mungkin kita masih main-main dengan jargon saja. Bagaimana kita harus bangkit, bagaimana kita harus merebut peradaban, bagaimana kita harus menguasai zaman dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini masih jargonal saja. Nah, beliau berusaha untuk mengidentifikasi sebenarnya kita itu sakit apa sih? Umat Islam itu problemnya apa sih? Kok sejak dulu tidak bangkit-bangkit, sejak jatuhnya bagi beliau, peradaban Islam itu selesai sejak runtuhnya dinasti Al-Muwahhidun. Jadi ini dinasti yang didirikan oleh Muhammad bin Tumad, yang oleh pengikutnya dianggap Imam Mahdi pada zamannya. Dinasti yang luar biasa. Di era ini mungkin teman-teman kenal Ibnu Rus, Ibnu Tufail, dan kawan-kawan. Karena meskipun ini dari Afrika Utara, Al-Muwahhidun ini, tapi kekuasaannya meluas sampai Spanyol, sampai Andalusia. Nah, runtuhnya Al-Muwahhidun ini bagi Malik bin Nabi adalah era berakhirnya peradaban Islam. Terus kita surut sampai hari ini. Kenapa begitu? Nanti kita tanya beliau ya, jangan tanya saya. Jadi nanti setuju tidak setuju itu pikiran beliau. Paling tidak malam hari ini kita dapat perspektif baru tentang diri kita. Nah, salah satu teori yang sangat terkenal dari beliau itu yang kita pakai judul itu. Kebangkrutan peradaban. Kenapa sih kok disebut bangkrut? Nanti kita lihat ya. Baik, bismillah. Ambil posisi yang enak. Malam hari ini kita agak mikir. Biasanya mikir tentang pribadi kita. Gimana tidak stres, gimana tidak overthinking. Sekarang mikir lebih besar. Mikir peradaban. Kita awali, bismillah. Ini satu rumus paling terkenal dari beliau tentang apa itu peradaban. Peradaban itu, kata beliau, rumusnya 3, yaitu manusia atau insan, yang kedua tanah atau turab, dan yang ketiga waktu atau waket. Jadi dialektika 3 aspek inilah nanti yang disebut peradaban. Manusia, tanah itu mungkin maksudnya materi, tapi beliau lebih suka pakai istilah tanah dengan makna tersendiri, dan yang ketiga waktu. Manusia jadi unsur yang paling penting. Ya tidak ada manusia, tidak mungkin ada peradaban.
Jadi kita ini variabel yang paling utama. Apakah maju atau mundur itu pasti karena kita. Apakah menang atau kalah itu pasti karena kita. Manusia jadi kunci. Maka kalau kita merasa, Pak, kita itu kok kalah terus ya, Pak. Pak, kok kita itu kok mundur ya, Pak. Kapan ya kita bangkit? Itu coba pertama-tama ditengok manusianya. Yang kata Malik bin Nabi, manusia itu makhluk yang terbentuk oleh dua aspek. Yang pertama aspek natural, fitrah, pribadi. Yang kedua pengaruh sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Jadi kita itu ya punya penciri pribadi kita sendiri, tapi sekaligus kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Boleh dicek, teman-teman boleh nengok dirinya masing-masing. Saya itu jadi orang kok tiba-tiba jadi kayak gini itu kenapa ya? Pasti satu di antara dua. Memang watak kita atau pengaruh sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Itu sudah rumus pakem sudah. Mana yang lebih dominan, Pak? Macam-macam. Ada orang yang tipe trendsetter. Dia kuat sekali. Sehingga justru dia banyak mempengaruhi kehidupan sosial budaya di sekelilingnya. Tapi ada orang tipe follower. Tipe follower itu ya dia mengikuti saja. Coba kalian tengok medsosmu deh. Kalian lebih banyak mengikuti apa diikuti? Nah, itu nanti jadi identifikasimu ya. Mengikuti, saya 100 Pak mengikuti. Diikuti 2 Pak, adik saya sama bapak saya mau ngecek kalau saya posting aneh-aneh misalnya. Ya berarti mungkin tipemu banyak follower. Jadi itu salah satu saja ya, ada banyak jalan untuk menguji siapa aku. Diriku ini orang yang bagaimana. Itu bisa karena memang watak asli atau pengaruh sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Maka kalau ingin memperbaiki diri dan memperbaiki peradaban, berarti ada 2 perjuangan, yaitu membereskan diri kita dengan kesadaran kita, cara berpikir kita, sekaligus membereskan lingkungan sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Hari ini kan kita sering ngeluh misalnya, Pak, orang Indonesia hari ini tuh loh Pak, kok nyinyirnya luar biasa ya, usilnya luar biasa ya. Misalnya medannya kok bisa begitu ya. Ya berarti perjuangan kita itu harus diarahkan kedua. Selain ke pribadi masing-masing orang, juga lingkungan sekitarnya yang mengarahkan ke situ. Tadi saya sempat baca itu bahwa orang Indonesia itu juara 1 judi online. Itu membanggakan sekali ya. Kita tidak hanya lolos Piala Dunia, kita juga sudah juara kalau urusan itu. Main game online itu jadi wah itu. Ah, itu lingkungan, milieu. Ya dengan lingkungan seperti itu, kemudian mental seperti kita, kombinasi 2 itu, jadilah situasi seperti yang kita rasakan sekarang. Maka yang pertama harus digarap dalam peradaban itu manusianya. Yang kedua, tanah atau turab. Kenapa beliau tidak pakai istilah madah atau materi? Kata Malik bin Nabi, materi tidak terlalu pas. Karena materi itu bisa saja kalau dalam etika itu lawannya spirit, lawannya jiwa. Kalau dalam ilmu sains, materi itu lawannya energi. Kalau dalam filsafat, materi itu lawannya ide, idealisme. Jadi tidak pas, karena maksudnya tidak ke situ. Jadi turab itu maksudnya materi tapi dalam arti alam dunia sekeliling kita ini loh. Yaitu ya ada energinya, ada idealisme, ideologi, ada macam-macam. Jadi dunia sekeliling kita yang
Dia berinteraksi dengan kita. Itulah turab. Jadi tidak sama persis dengan materi kalau kita definisikan barang atau benda. Tidak hanya itu. Jadi alam semesta yang dititipkan oleh Allah untuk kita jadi khalifahnya, itulah materi. Dalam definisi turab ini, tapi bukan hanya yang benda-benda. Masyarakat yang ingin sejahtera, ya dia juga materi. Itulah turab. Jadi yang di luar manusia, alam dunia kita, itulah turab atau materi. Jadi tidak sama persis dengan definisi materi sebagaimana dipakai di barat sampai jatuh materialisme misalnya. Tidak itu. Jadi Malik bin Nabi ini termasuk yang sangat kritis pada barat. Dia jauh lebih dulu mengkritik orientalisme dibandingkan mungkin kita kenal Edward Said misalnya. Tidak, beliau pernah nulis buku yang menyambut dulu di Bandung itu peristiwa Asia Afrika. Jadi beliau nulis buku Fikr al-Ifriqiyah al-Asiyawiyah. Bahasa Arabnya begitu tapi aslinya bahasa Perancis. Yang di saya adanya yang bahasa Arab. Beliau nulis beberapa buku termasuk buku yang berhubungan dengan kebangkitan peradaban. Surutun Nahdhah. Malam hari ini kita akan banyak membahas itu. Nah, jadi yang kedua adalah tanah atau turab. Yang ketiga adalah waktu. Nah, waktu ini masa, zaman. Hati-hati, waktu itu bisa jadi senjata yang ampuh, tapi bisa juga jadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Begitu kita terlena sebentar, kita akan habis digilas oleh waktu. Persis kayak kalian, sering tidak kalian tiba-tiba, loh sudah Rebo lagi. Perasaan baru kemarin. Kan sering mungkin gitu ya, kalian merasa tiba-tiba saja, loh saya sudah semester 7 ternyata. Berarti besok ini sudah terancam, ini sudah mulai mau DO ini misalnya. Itu kan kamu kaget. Itu menunjukkan kamu kalah oleh waktu. Menunjukkan kamu kemarin tidak waspada. Sehingga harusnya kamu produktif, punya banyak karya, melakukan ini itu, tapi tidak. Itu yang membuat kamu kaget. Nah, semakin sering kalian kaget menunjukkan kalian selama ini tidak fokus untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Menunjukkan kalian kalah. Harus menang melawan waktu. Wong waktu itu kan sebenarnya 60 detik ya 60 detik. 1 jam ya 1 jam. Yang membuat rasanya cepat atau lambat itu kan persepsi subjektif kita. Bagi orang yang aktif kerjaannya banyak, itu mungkin waktu rasanya panjang. Ini saya sudah secapek ini kok tidak selesai-selesai ya. Kayak malam hari ini kalian ngaji bolak-balik nonton jam. Masih 8:30, 1 jam setengah lagi. Panjang ya kita, karena waktunya kalian manfaatkan sehingga kalian rasanya panjang lama. Tapi nanti keluar dari sini nongkrong sebentar, sudah jam 12 misalnya. Itulah waktu. Makanya di situ saya kutip dari tulisan beliau itu. Jadi kata beliau begini, dunia Islam kita itu mengenal makhluk yang bernama waktu. Sayangnya, waktu yang kita kenal ini adalah waktu yang berakhir dengan tidak ada apa-apanya. Jadi maksudnya apa? Kita kenal sih namanya waktu, tapi ketika ditanya waktu lewat itu terus apa yang kita lakukan? Tidak ngapa-ngapain. Kata Malik bin Nabi, sebab kita tidak ngerti maknanya dan tidak pula tahu nilai-nilai pembagiannya. Dari jam ke jam, dari menit ke menit, dan dari detik ke detik. Lebih dari itu, kita pun belum mengerti tentang konsep zaman yang memiliki keterpautan erat dengan sejarah.
Siapa yang bisa menaklukkan waktu, dialah yang akan menang dalam sejarah. Tapi yang selalu kaget digilas oleh waktu, ya kalian kalah pasti dalam sejarah. Itulah kenapa dalam agama itu kita diminta muhasabah, ngitung terus. Minggu ini saya dapat apa? Saya sudah melakukan apa? Ada karya apa? Hari ini saya sudah melakukan apa? Yang positif apa? Yang negatif apa? Ini biar kita tidak terlewat waktu dengan makna seperti Malik bin Nabi tadi. Maknanya waktu ternyata tidak ada apa-apanya. Nah ini mungkin pernah saya ceritakan ya, yang dulu ada 2 mahasiswa sepuh dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Minggu-minggu pertama dia kaget dengan model perkuliahan di Indonesia, di Jogja ini. Jadi jadwalnya jam 7 pas mereka sudah di kelas, tapi belum ada siapa-siapa. Mahasiswanya belum datang, dosennya belum datang. Nah, itu nanti dimulai mungkin sekitar setengah 8 baru datang 1-2. Seminggu pertama dia kaget lihat situasi itu. Terus tanya ke saya, Pak Faiz, di sini memang begitu ya jadwalnya. Kuliah jam 7, masuknya setengah 8. Ya terus saya jawab, Pak Cik, kalau di Indonesia itu cara membaca waktunya beda. Jadi kalau kita ada undangan kok jam 8, yakinlah itu bahwa mulainya jam 9. Jadi kita punya cara sendiri membaca waktu ya. Sebenarnya itu dalih saja betapa kita itu sering menyia-nyiakan waktu. Padahal itu kekuatan peradaban. Jadi kekuatan peradaban itu tidak hanya manusianya, tapi juga turupnya, materinya, dan juga waktunya, waktunya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini rumus ini terkenal sekali, makanya saya dahulukan. Dari Malik bin Nabi. Menarik, kalau menurut Malik bin Nabi, hasil cermatan beliau pada peradaban-peradaban besar dunia, ada manusia, ada materi, ada waktu yang menggerakkan apa? Kata beliau, agama. Agamalah katalisatornya yang menggerakkan. Jadi di banyak peradaban yang membuat orang begitu semangat, begitu emosional, begitu bergairah untuk mencapai ini itu banyak dilatar belakangi oleh agama. Makanya agama bagi beliau katalisator. Katalisator itu penggerak, pewujud. Jadi meskipun sayanya ada, gelasnya ada, minumannya ada, kalau tidak ada yang mendorong, menggerakkan saya ngambil gelas ini terus saya minum, itu tidak ada gunanya, unsur-unsur ini ada. Yang menggerakkan apa? Agama, kata beliau. Agama jadi kekuatan yang dahsyat untuk menggerakkan peradaban. Ya sebut saja sistem kepercayaan masyarakatnya. Jadi sejauh mana tata kepercayaan masyarakat di situ, seperti itulah gerak peradaban akan terjadi. Jadi agama yang memicu perubahan sosial dan pemikiran manusia. Agama adalah motivator terbaik. Mungkin teman-teman sering melihat fenomena bagaimana orang begitu emosional, begitu bersemangat, begitu mudah baper kalau sudah berhubungan dengan agama. Jadi di aspek ini kata beliau agama luar biasa. Makanya mungkin kalau dari pandangan beliau ini, ketika kita kok merosot terus peradaban kita, ayo kita cek jangan-jangan cara beragama kita keliru. Cara beragama kita tidak pas, sehingga tidak bisa mendorong gerak peradaban yang hebat. Nah
ini saatnya mulai kita evaluasi ya. Bagaimana sih cara kita menjalankan agama selama ini? Dalam penjelasannya Malik bin Nabi, coba kita lihat ya, paling tidak ada 3 peran agama itu. Yang pertama apa? Perekat sosial. Agama itu paling gampang untuk merekat orang. Kita lebih mudah rukun ketika kamu agamanya apa? Lu sama kayak saya, yuk kita. Lebih mudah perekat. Identitas yang paling kuat. Kata Malik bin Nabi. Nah, ketika sudah rekat berarti apa? Memungkinkan lahir kerjasama untuk tujuan tertentu. Lebih mudah. Jadi dia katalisator yang hebat. Ketika kita sudah merasa satu, maka lebih mudah diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama. Yuk. Kalau di kampus biasanya dibedakan, berbeda antara kerjasama dengan kerja bersama. Kalau kerjasama itu bareng-bareng saling mendukung untuk satu tujuan. Kalau kerja bersama, yang sini saya ngomong, yang sana kamu nongkrong, yang sini bareng-bareng sih kerja, tapi tidak jelas tujuannya apa. Sama-sama capek, tapi tidak ada tujuan bersamanya. Itu kerja bersama. Tapi kerjasama itu ada tujuan yang sama. Ketika kita bisa diikat jadi satu, lebih mudah, lebih mungkin untuk melakukan aktivitas bersama. Dan tentu saja agama itu mengubah mental kita, mengubah psikologi kita. Ketika dia mengubah mental berarti mengubah diri kita, mengubah perilaku kita. Maka dia vital perannya. Itulah mengapa kata beliau agama itu katalisator. Tanahnya ada, manusianya hebat, kemudian waktunya tersedia. Tapi kalau tidak ada yang menggerakkan, tidak akan jalan. Yang menggerakkan apa? Agama, kata beliau. Baik, makanya nanti beliau terus membahas sangat serius. Kenapa kok umat Islam itu dulu jaya luar biasa, kemudian sekarang susutnya banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini paling tidak kita ngerti satu teori hari ini ya, bahwa peradaban itu manusia plus tanah atau materi plus waktu yang digerakkan oleh agama atau sistem kepercayaannya. Malik bin Nabi juga melihat contoh di barat modern hari ini. Itu kan diwarnai sangat kuat oleh etos Kristen. Agamanya. Dulu pernah kita belajar Max Weber itu kan. Ada Protestan etik. Bagaimana mempengaruhi semangat kerja, semangat karya yang luar biasa di barat. Dulunya semangat ini juga luar biasa di Islam. Tapi kemudian hilang. Nah, beliau mulai mencermati akar-akarnya. Tapi kita lihat teori-teori dulu sebelum nanti menukik ke kondisi Islam. Terus, kemudian Malik bin Nabi juga berteori tentang perkembangan manusia. Baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Ini menarik, teori ini secara sekaligus berlaku untuk kita yang individu juga untuk masyarakat. Jadi ternyata masyarakat itu ya tumbuh seperti individu. Dua-duanya mengalami proses benda, jadi ada masa benda, ada masa tokoh, ada masa ide. Masa itu waktu maksudnya. Ada tahap waktu benda. Jadi kita ngalami itu dulu waktu bayi. Waktu kita bayi itu kan tidak ngerti apa-apa sudah. Yuk kita lihat ada benda-benda, ada orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita tidak menangkap apa-apa, tidak memahami apa-apa. Jadi kita masih belum bisa berinteraksi, belum punya kesadaran aku.
Jadi itu yang membuat kalian, apa ada yang ingat waktu bayi dulu ngalami apa saja ya? Kamu mesti lupa, apa belum ada kesadaran aku. Jadi belum kenal dirimu. Ini fase benda namanya. Kita kesadarannya seperti benda. Apalagi bayi itu kan diguling-gulingkan juga bisa, dia manut saja kayak benda. Mungkin dia melihat ibunya, melihat ayahnya, lihat lampu kamarnya, kata Malik bin Nabi, lihat dinding kamarnya. Tapi dia tidak ada kesadaran apa-apa, ya lihat saja. Lihat tanpa kesadaran itu kan kayak kalian mungkin di sini sih, tapi pikiranmu kosong kemana-mana. Itu kan tanpa kesadaran namanya. Sejak tadi lihat saya, terus tapi pikirannya tidak ada di saya, juga tidak ada di masjid ini pikirannya. Besok ya ketemu ndak ya, tadi janjian sama dosennya ndak, misalnya. Karena ujian telat dimarah-marahi, kira-kira lulus ndak ya. Pikiranmu di sana. Jadi apa yang terjadi di depanmu secara indrawi kamu melihat, tapi ndak menangkap. Ya contohnya itu tanpa kesadaran itu. Nah dulu kamu bayi juga begitu. Masyarakat dalam fase paling awal juga begitu. Masih meraba-raba, masih belum memahami dunianya. Tipe-tipe primitif awal itu kan masih serba gelap, wong ilmunya belum berkembang, belum ngerti. Terus berkembang ke fase kedua. Setelah masa benda terus naik ke masa tokoh. Di masa tokoh ini kita yang bayi tadi mulai kenal ini ibu, ini bapak, ini kakak, ini Pak RT tonggo, ini ngerti semua orang-orang di sekeliling kita. Masa tokoh ini masa ketika kita niru, bercermin pada mereka. Oh keren itu begitu ternyata, saya harus begitu. Oh anak baik itu ternyata seperti ini, saya harus niru dia. Ini namanya fase tokoh. Ya kayak tadi sampai saya tanya, kalian sudah berapa banyak followernya, berapa banyak di follow orang. Itu kan sebenarnya mungkin ada di fase ini. Kita ada di era meniru tokoh-tokoh, mengikuti tokoh-tokoh. Ini kesadaran fase tokoh. Sadar sih, tapi kalian masih belum bisa berpikir sendiri. Jadi masih ikut saja. Nah, yang paling puncak adalah masa ide. Kalau di yang ketiga ini kita sudah berpikir sendiri, mencari solusi sendiri, menemukan kebenaran kita sendiri. Dan itu asik kata Malik bin Nabi. Ilmu itu nikmat loh. Beliau menyebut ada istilah detik Archimedes. Archimedes itu kan yang menemukan hukum Archimedes itu saat beliau mandi di bathtub, kemudian airnya meluap, kemudian dari situ muncul hukum Archimedes, terus muncul kalimat Eureka. Momen wow gitu. Asik. Kayak kalian dulu mungkin waktu sekolah SMP atau SD sama gurumu disuruh praktikum IPA apa kan kadang-kadang kan itu kan teorinya sudah jadi sebenarnya. Kalian hanya mempraktekkan saja. Tapi begitu berhasil kan senang. Ada momen wow-nya. Apalagi mikir sendiri, menemukan solusi sendiri. Wong itu sekedar mengikuti teori saja kamu senang. Jadi masa ide itu orang sudah matang, bisa berpikir abstrak, mencari solusi sendiri, sehingga hidupnya penuh dengan kegembiraan, temuan, kebaruan. Beda dengan yang fase sebelumnya. Kalau fase sebelumnya hanya ikut-ikutan orang. Ikut tokoh ini, ikut idola itu. Jadi kamu tidak genuine. Tapi masih lumayan daripada fase benda. Kalau fase benda pasif, tidak ngapa-ngapain tanpa kesadaran. Nah ini saya tidak tahu, kalian berani tidak bilang, Pak saya sudah masa ide Pak saya. Atau jangan-jangan kamu masih di fase tokoh. Atau jangan-jangan kalian masih di fase benda.
Kayak tadi loh cirinya kan tiba-tiba kaget. Waduh, ternyata saya sudah umur 20 sekian. Itu berarti kamu sejak kemarin tanpa kesadaran itu. Nggak ingat apa-apa, tiba-tiba umurnya tambah, nggak ingat apa-apa, tiba. Itu jangan-jangan fase benda. Kehidupan kita tiap hari hanya rebahan saja kayak bayi. Ya bedanya kalau bayi mungkin pegang dot, kalau kamu pegang HP. Jadi sama-sama tidak produktifnya. Nunggu dilayani dan lain sebagainya. Jangan-jangan di situ. Atau jangan-jangan fase tokoh lebih lumayan. Kamu punya idola-idola yang diikuti. Sibuk meniru idolamu. Nah, entah itu ustadz, tokoh artis, apa siapa, itu kamu sibuk di situ. Alhamdulillah kalau sudah di fase ide. Masa ide ini masa matang sudah. Baik, lumayan untuk bahan refleksi kita. Masyarakat juga begitu. Kalau tadi yang fase benda berarti masyarakat yang masih sangat sederhana. Masyarakat mungkin kadang kita menyebutnya primitif. Kalau masa tokoh ini masyarakat yang bergantung pada figur-figur tokoh-tokoh. Mungkin tokoh-tokoh legenda, tokoh-tokoh mitos, tokoh-tokoh yang dituakan. Pokoknya bergantung pada tokoh-tokoh. Kalau fase ide berarti masyarakat yang sudah matang, cerdas. Menyelesaikan masalah sendiri, tidak lagi tergantung tokoh. Nah ini bahan refleksi kita untuk sejauh mana kita sebagai individu dan sebagai masyarakat matang. Lanjut. Kalau ini perkembangan manusia, sekarang kita lihat yang spesifik. Nah ini perkembangan masyarakat. Masyarakat juga nanti mengalami secara khusus mereka ini 3 perkembangan. Yang nanti oleh Malik bin Nabi dikaitkan dengan Islam. Jadi tadi kan umum itu. Tadi kalau sekarang, kalau dikaitkan dengan sejarah Islam bagaimana? Menurut beliau ya juga ada 3 perkembangan dalam sejarah Islam tentang umat Islam. Yang pertama apa? Ada istilah dari beliau mujtama qoblal hadoroh. Masyarakat pra-peradaban. Jadi masyarakat pra-peradaban itu seperti di fase benda tadi. Ini kata beliau ya contohnya yang paling kelihatan ya masyarakat Arab pra-Islam. Yang kadang kita sebut ini fase jahiliyah. Masih seperti benda-benda, hidup dalam ketidaksadaran. Sehingga akhirnya bahkan bikin patung sendiri, disembah sendiri. Nah, ini karena kesadarannya belum muncul. Jadi hidupnya terbatas pada yang dia percaya. Mungkin tokoh tertentu atau pimpinan-pimpinan tertentu. Ini namanya mujtama qoblal hadoroh. Masyarakat yang masih belum mikir. Kesadarannya masih belum dalam. Belum matang. Kalau sukses meningkatkan diri, biasanya naik kelas ke mujtama al-mutahaddir. Masyarakat yang sudah beradab. Nah, cirinya apa? Masyarakat yang sudah beradab itu, mujtama al-mutahaddir itu, kalau tadi kan masih belum sadar. Kalau ini mulai sadar. Cirinya apa? Muncul ide-ide, gagasan-gagasan. Kata beliau, ini contoh paling kelihatan dalam Islam apa? Dari masyarakat jahiliyah tiba-tiba datang agama Islam. Membawa etos baru, kata Malik bin Nabi. Yang sebelumnya orang tidak banyak berkreasi dengan ide-ide, hidupnya ikut-ikut saja pada tokoh-tokohnya. Sekarang, begitu mengenal Islam, kata beliau, ketika masyarakat Badui mengenal Islam, mereka memproklamirkan kelahiran satu budaya baru.
Yang tidak lagi tunduk pada benda-benda, tapi mulai berani berpikir mengikuti ide dan gagasan. Ini menarik. Kalau sebelumnya tokoh-tokoh itu hanya dilihat ketokohannya, kata Malik bin Nabi, di fase mutakhadir ini tokoh itu dilihat kontribusi dan fungsinya. Kalau masuk akal, cocok, sesuai, saya ikuti. Tapi kalau ngaco, kemudian yang disampaikan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ide-ide gagasan, ya saya tidak ikuti. Jadi masih percaya tokoh tapi secara fungsional. Tidak dilihat tokohnya, tapi dilihat fungsi, peran, dan kontribusinya. Inilah fase mutakhadir. Fase beradab. Jadi dunia ide berkembang. Kehidupan tidak lagi primitif. Islam kayak tadi saya bilang ya, agama itu katalisator, penggerak. Islam hadir di masyarakat Arab zaman itu juga jadi katalisator. Menggerakkan masyarakat saat itu secara luar biasa, berbeda dengan sebelumnya. Sehingga muncul peradaban besar yang kita kenal sampai hari ini, kita menyebutnya peradaban Islam. Nah, fase lahirnya Islam itulah yang nanti disebut oleh Malik bin Nabi sebagai al-mujtama' al-mutakhadir. Nanti kalau ada yang tanya, Pak kan masih tetap percaya pada tokoh-tokoh. Nabi kan tokoh, para sahabat kan tokoh. Iya, tapi tidak fokus pada ketokohannya, tapi fungsi dan kontribusinya yang lebih dilihat. Baik, ini mujtama kedua. Ada level 3. Kalau ini mulai surut, mulai susut, yaitu mujtama ba'dal hadoroh atau masyarakat pasca peradaban. Jadi kalau dihubungkan dengan Islam, kata Malik bin Nabi, kembali masyarakat kemudian gaya hidupnya seperti fase benda-benda. Tunduk pada materi. Kalau materi zaman jahiliyah mungkin berhala-berhala, materi hari ini ya kekayaan, jabatan, pangkat. Bahkan beliau mengkritik gaya hidup sufistik yang pasrah. Jadi sehingga akhirnya yang sudah susut, sudah dekaden tambah susut. Ini yang disebut ba'dal hadoroh. Jadi ada 3 siklus, qoblal hadoroh, mutakhadir, dan ba'dal hadoroh. Masa ketika belum matang, masih benda-benda cara berpikirnya, dan masa matang ide-ide, dan pada akhirnya balik lagi seperti benda-benda. Ya seperti minggu lalu Spengler dan juga zaman dulu Ibnu Khaldun kan sama juga begitu. Biasanya kalau sudah sukses itu jiwa egoisnya muncul, hedonnya muncul. Orang itu kalau sudah mengalami enak biasanya orientasi hidupnya satu, mempertahankan kenikmatannya, mempertahankan kenyamanannya. Itu yang membuat kemudian jadi tidak progres, jadi tidak berkembang. Jadi seperti itu terus inginnya. Akhirnya apa? Kalau ada gagasan baru, ide baru, usulan baru, cepat-cepat dibungkam, cepat-cepat disingkirkan. Karena khawatir mengalahkan kenyamanan hidup yang sudah kita nikmati selama ini. Nah, kalau teman-teman mengalami yang seperti ini, jangan-jangan kita ada di fase ba'dal hadoroh. Kalau sudah enak, tidak mau kehilangan keenakannya.
Kalau masa sulit sih kompak, bareng-bareng. Tapi begitu masa sukses, mulai sendiri-sendiri, egois. Kalau zaman dulu rela berkorban, tapi sekarang waktu di era seneng, yo kamu aja yang korban. Saya sudah kok dulu. Jadi mikirnya terus begitu. Nah, itulah fase-fase perkembangan masyarakat. Yang lebih didetilkan lagi nanti oleh Malik bin Nabi dengan terinspirasi oleh Ibnu Khaldun. Nanti beliau bikin lagi tahapan. Kalau ini sudah mulai membahas umat Islam. Jadi ada tahap spiritual, ada tahap rasional, dan ada tahap naluri. Ini terinspirasi oleh Ibnu Khaldun. Kalau di Ibnu Khaldun ada tahap istiqror, ada tahap syaraf, ada tahap inkhiyar. Istiqror itu tahap berpindah-pindah, berjuang. Terus syaraf, mulia. Terus inkhiyar, inkhiyar runtuh. Tapi setelah runtuh ya bangkit lagi, mulai lagi, berjuang lagi. Terus jaya lagi, terus runtuh. Kalau kata Ibnu Khaldun, kuncinya apa? Asobiyah. Asobiyah itu kelekatan sosial, kekompakan. Kata Ibnu Khaldun, semakin masyarakat kompak, semakin mudah untuk jaya. Tapi semakin masyarakat tersegmentasi, pecah-pecah, dia akan semakin lemah. Semakin mudah kalah. Makanya hati-hati dengan perilaku, perkataan, sikap kita yang mengarah pada perpecahan. Karena hidup bersama itu kalau versinya Ibnu Khaldun kuncinya tetap di asobiyah tadi. Jadi rasa dekat, rasa lekat. Bahwa aku dan kalian itu satu nasib. Kita sesama anak bangsa, kita sesama ukhuwah Islamiyah, kita sesama. Ini ada banyak hal yang bisa jadi daya rekat kita. Ambil saja semuanya. Kenapa? Karena asobiyah jadi kunci kemajuan. Baik. Jadi puncaknya kemajuan itu biasanya ada di saraf. Puncaknya asobiyah juga ada di saraf. Setelah itu mulai egois-egois, mulai lemah, mulai runtuh pasti. Setelah runtuh baru sadar, iya ya, kita ini lemah, saatnya kita bersatu lagi. Terus akan terus begitu prosesnya. Kok hari ini, Pak, masyarakat kita kok sekarang tambah pecah-pecah. Mungkin sebentar lagi kita runtuh, ya enggak apa-apa, biarkan saja nanti bangkit lagi kok. Sadar lagi. Kenapa? Karena runtuh itu enggak enak. Ketika enggak enak, orang akan sadar, yuk kita cari yang lebih enak. Kita cari yang lebih nyaman. Kalau sudah mencari kenyamanan, biasanya berjuang mati-matian, nanti sukses. Kalau sudah sukses, egoisnya muncul lagi. Khawatir kehilangan kenikmatannya. Begitu egoisnya muncul, tanda-tanda mau runtuh. Biar saja, nanti kalau runtuh kan terus sadar lagi. Dan itulah manusia, ini teori sejarah siklus itu begitu. Baik, ya ini kalau diomongkan kelihatan simpel, singkat gitu ya. Lahir, jaya, runtuh. Tapi yang alami bisa mati-matian itu. Runtuhnya peradaban itu jangan dikira biayanya ringan, biayanya mahal. Tapi ya memang seperti itu. Jadi sejarah diposisikan seperti organisme. Jadi dia lahir, hidup, tumbuh, tua, susut, kemudian mati. Kita juga begitu. Jangan dikira kita hidup selamanya. Makanya wanti-wantinya Nabi kan kalau sudah mentok dinasehati susah sekali, suruh ingat mati saja. Jadi karena penasehat terbaik itu kematian. Bahwa iya hari ini kita ada dengan segala kenikmatan kita, tapi tidak akan lama. Kalian mungkin usia sudah 20 ke atas itu. Jatahmu paling tinggal setengah, tinggal sedikit.
Karena manusia 60-70-an kan hari ini. Mungkin kamu 20 sekian, itu kan sudah hampir setengahnya. Itu pun kalian kuliah belum lulus, pacar gak duwe. Uripe garek setengah. Makanya ya, ayolah dimanfaatkan tadi loh. Waktu. Jadi jangan sampai waktu jadi musuh kita. Kita jadikan sahabat kita. Jangan ditelan oleh waktu. Materi punya. Diri kita berkualitas. Tapi kalau waktunya tidak ada, selesai. Tidak ada gunanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau itu tadi inspirasinya ya dari Ibnu Khaldun. Kalau Malik bin Nabinya sendiri mengkategori perkembangan masyarakat Islam dulu itu diawali fase spiritual, kemudian fase rasional, kemudian fase naluriah, kemudian runtuh, selesai. Nah, kita lihat seperti apa sih tahapan-tahapan tadi ya.